Gile nggak tuh? Pakai Panigale V2, tapi lap time-nya nyaris mendekati pembalap yang pakai Panigale V4. Darkwave. Break it down. Mulai tahun 2022, World Supersport akan memasuki regulasi baru, di mana salah satu peraturannya yang cukup mencuri perhatian adalah peningkatan batas kapasitas mesin. Tujuannya tentu saja supaya semakin banyak pabrikan yang ikut serta dalam balapan ini. Perubahan regulasi baru ini adalah bagian dari upaya FIM untuk meningkatkan kualitas balapan ini, karena World Supersport dinilai monoton dan sepi peminatnya. Dengan adanya regulasi baru ini diharapkan mampu menarik lebih banyak penonton. Saat ini, FIM sudah merilis regulasi teknis World Supersport 2022 di website resminya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk batas kapasitas mesin, lebih dari 400cc sampai 600cc bisa pakai 4 silinder. Sedangkan di atas 500cc sampai 675cc bisa menggunakan 3 silinder. Lalu lebih dari 600cc sampai 750cc bisa menggunakan 2 silinder. Dan di paragraf bawah tertulis, jika ada mesin di luar klasifikasi ini, maka akan dipertimbangkan oleh FIM dan DWO atau Dorna World SBK Organization. Jadi, kalau ada mesin yang tidak sesuai dengan regulasi teknis mesin tersebut, maka itu masih bisa dipertimbangkan ulang. Dan mesin tersebut akan mendapatkan predikat sebagai Super Sport Next Generation Machine. Dengan peraturan baru ini, sepertinya FIM sudah berhasil memikat beberapa pabrikan untuk masuk ke dalam kompetisi balapan ini. Dan di video kali ini, kita akan coba membahas motor apa saja yang sudah terdaftar sebagai motor homologasi sesuai dengan regulasi baru World Supersport 2022. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau Yamaha R6 adalah motor yang paling sering langganan juara dalam 5 tahun terakhir ini. Dan yang paling terakhir tahun 2021, Dominic Igerter dari tim 10Cat Racing Yamaha. Dan sepertinya Yamaha R6 adalah motor yang paling diincar untuk dikalahkan oleh para pengguna motor baru di balapan World Supersport. Dan berikut ini adalah jajaran motor-motor baru yang punya predikat Super Sport Next Generation Machine yang siap untuk menjegal dominasi R6 di balapan World Supersport. Untuk urutannya, kita mulai dari yang cc-nya paling kecil dulu aja ya. Gak usah lama-lama, mari kita mulai. Let's go! Kawasaki memang bukan pemain baru di balapan World Supersport dan terakhir kali menjadi champion pada tahun 2016 bersama Kenan Sofuoglu dari tim Kawasaki Puchetti Racing. Dan motor yang dipakai adalah ZX-6R jadul yang modelnya seperti ini. Dan sampai tahun 2021 lalu, Kawasaki juga masih setia menggunakan model ini. Kenapa kok gak pakai ZX-6R model terbaru? Karena Kawasaki saat itu terjegal regulasi batas kapasitas mesin, di mana motor 4 silinder kapasitas mesinnya tidak boleh lebih dari 600cc. Sedangkan ZX-6R terbaru, kapasitas mesinnya 636cc. Maka dari itu, dengan adanya regulasi baru ini, akan menjadi kesempatan Kawasaki untuk menurunkan ZX-6R yang 636cc. Tapi sepertinya tidak untuk musim 2022. Karena kalau kita perhatikan dari beberapa aktivitas tim Kawasaki, salah satunya Kawasaki Puchetti Racing, masih belum ada tanda-tanda kalau mereka akan menurunkan ZX636 untuk tahun 2022. Jadi kemungkinan ZX636 baru akan dipakai di musim 2023 mendatang. Tapi belum tahu juga nih, Kawasaki bakalan pakai ZX636 generasi yang mana? Apakah generasi yang 2013 atau yang 2018? Sampai sekarang masih belum ada kabar resminya, jadi ini masih teka-teki ya. Next, motor baru selanjutnya adalah Triumph Street Triple RS. Ya, kalian nggak salah dengar. Ini adalah Triumph Street Triple yang kodrat aslinya adalah motor naked. Lah, emangnya bisa motor naked ikutan nimbrung di balapan World Supersport? Jawabannya, bisa cuy. Kita bisa lihat di regulasi World Supersport pada halaman 159. Di sini tertulis jika mesin atau motor yang dihomologasikan tidak memiliki fairing, maka fairing bisa menggunakan punya motor lain dari brand yang sama dengan kesepakatan dari DWO atau teknisi SBK FIM. Kalau penjelasan ini terasa membingungkan, maka simpelnya gini. Triumph boleh pakai motor naked, tapi harus diberi fairing yang diambil dari versi produk berfairingnya di kelas yang sama. Yang kebetulan di sini adalah Triumph Daytona 765 Limited.
Sebenarnya kalau dilihat secara fisik, motor ini sama aja kayak Triumph Daytona 765 yang limited edition itu. Tapi ya bingung juga kenapa Triumph mesti pakai motor naked terus dijadikan motor fighting. Padahal sebenarnya kan mereka ini udah punya produk yang versi fightingnya. Tapi kenapa mesti repot pakai motor naked terus dijadiin fighting ya? Mungkin bisa jadi ya, karena Triumph Daytona 765 adalah produk limited edition. Jadi mendingan mereka pakai yang street triple aja terus dimodif pakai fighting. Atau mungkin kalian punya pendapat lain, bisa ditulis di kolom komentar. Secara spek mesin, motor ini memiliki engine berkapasitas 765cc 3 silinder yang secara standar mampu menyemburkan tenaga sebesar 121 horsepower. Dan mesinnya ini merupakan basic mesin yang dipakai di balapan Moto2. Kurang greget gimana coba? Mesin Moto2 ikut balapan World Supersport. Dan di tahun 2022, Triumph bersama Dynavolt akan menurunkan 2 pembalap berpengalaman, yaitu Hannes Sommer dan mantan pembalap Moto2 sekaligus jebolan Akademi VR46, yaitu Stefano Manzi. Motor baru selanjutnya datang dari Italia, yaitu MV Agusta F3800. Motor ini hadir untuk menggantikan MV Agusta 675 yang tahun sebelumnya memang tidak bisa berbuat banyak. Maka dari itu kehadiran MV Agusta F3800 menjadi harapan baru untuk tim pabrikan MV Agusta Reparto Corse. Secara teknis, konfigurasi mesinnya mungkin sama-sama 3 silinder ya. Tapi untuk MV Agusta F3800, kapasitas mesinnya lebih besar yaitu 798cc. Secara standar, mesin motor ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 147 horsepower. Jauh lebih besar dari MV Agusta 675 yang punya tenaga hanya di angka 128 horsepower. Kehadiran MV Agusta F3800 tentunya tidak bisa diremehkan dan mungkin akan jadi salah satu ancaman serius buat para rival. MV Agusta Reparto Corse akan menurunkan 2 pembalap untuk World Supersport 2022, yaitu Niki Tully dan Bahattin Sofuoglu, yang merupakan keponakan dari Kenan Sofuoglu, mantan legenda World Supersport sekaligus gurunya Toprak Ras. Ya itulah pokoknya. Selanjutnya yang terakhir, the big monster yang paling berambisi menjadi juara, Ducati Panigale V2. Ducati akhirnya memutuskan kembali ke World Supersport untuk pertama kalinya setelah absen sejak tahun 2007 lalu, yang waktu itu dibersenjatai Ducati 749R. Dengan memanfaatkan regulasi baru, mereka hadir kembali dengan membawa seekor monster yaitu Panigale V2 955. Gak tanggung-tanggung cuy. Ducati mengandalkan motor super sport yang hampir superbike. Panigale V2 memiliki mesin berkapasitas 955cc dengan konfigurasi twin cylinder V2 engine 90 derajat. Versi standarnya, Panigale V2 mampu menyemburkan tenaga sebesar 155 horsepower. Gimana kalau udah pakai racing kit, tune up, dan settingan dari tim balap? Bisa lebih gede lagi itu powernya. Dan untuk memaksimalkan ambisinya, Ducati menurunkan 7 pembalap sekaligus. Tapi pembalap yang paling menjadi perhatian adalah Nicolo Bulega dari tim Aruba IT Racing Ducati, mantan pembalap Moto3 dan Moto2, sekaligus mantan murid Valentino Rossi di Akademi VR46. Tim Aruba IT Racing Ducati sudah mulai menebar ancaman. Saat latihan bebas di sirkuit Portimao, Portugal di hari kedua, Nicolo Bulega mampu meraih lap time terbaiknya dengan mencatatkan 1 menit 43,876 detik. Nicolo Bulega hanya tertinggal kurang dari 1 detik dari Luca Bernardi yang meraih lap time 1 menit 42,961 detik. Dan yang perlu digarisbawahi, Luca Bernardi adalah pembalap World Superbike dari tim Barnies Park Ducati yang menggunakan Panigale V4R. Gile nggak tuh? Pakai Panigale V2, tapi lap time-nya nyaris mendekati pembalap yang pakai Panigale V4R. Anjir, ngeri. Nah, untuk Yamaha R6, apa perlu disebut juga nih spesifikasinya? Kayaknya skip aja ya. Soalnya saya udah pernah bahas detail spesifikasi R6 versi 10K Racing di video sebelumnya. Jadi yang penasaran langsung sikat aja videonya. Nanti linknya ada di deskripsi, atau bisa klik di pojok kanan atas. Oke, selain beberapa motor yang saya sebutkan tadi, ada beberapa motor lain yang juga sudah terdaftar homologasi. Jadi kalau kita lihat pada daftar nama motor ini ternyata ada beberapa pabrikan lainnya seperti CBR 600RR, Suzuki GSX R600, dan GSX R750.
tapi motor tersebut tidak terdaftar sebagai peserta tim. Mungkin ini disiapkan buat jaga-jaga kalau misalnya mau ikut balapan sebagai wildcard. Dan supaya balapan ini tetap berjalan adil, FIA membuat peraturan batas bobot minimum motor, di mana Ducati Panigale V2 bobotnya dibuat lebih berat dari peserta lainnya. Dan rev limit Panigale V2 juga dibatasi maksimal di angka 11.000 sekian-sekian RPM. Ya kali gak dibatasi, bisa jadi paling OP cuy. Nah itu adalah deretan motor yang akan bermain di balapan World Supersport 2022. Jadi untuk saat ini ya, hanya R6 dan ZX6R yang murni Supersport 600cc. Mampukah para motor baru ini menghentikan dominasi Yamaha R6? Dan mampukah Dominic Ayergerter dengan Yamaha R6 mempertahankan mahkota juaranya? Kita lihat saja pertempurannya di World Supersport 2022. Oke, jadi kalau ada revisi atau kalian mau nambahin, jangan sungkan tulis di kolom komentar. Nama saya Awang, stay safe and I will see you in the next video.